Tidak ada obat COVID. Camkan ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Elbar Channel dimanapun berada. Mudah-mudahan pagi ini Anda sehat semua ya. Kita sehat meskipun kita masih dalam pandemi COVID-19 ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di luar sana, yang Allah masih memberikan kita kesehatan dan Allah masih melindungi kita dari virus yang ganas tersebut. Bersyukur pada Allah, perbanyak doa, perbanyak istighfar ya, perbanyak hamdalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah terbebas dari Covid tersebut. Tapi ingat, jangan sampai lengah. Tetap jaga protokol kesehatan yang ketat, minimal 3M ya. Pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak ya. Jadi itu sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita agar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari virus yang kita nggak tahu entah kapan akan selesai. Teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut pada video yang akan nanti kita saksikan, saya mengajak teman-teman sekalian untuk tetap bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, tekan loncengnya, kemudian like, comment, and share sekiranya memang video ini bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman sekalian, viral ini video ini. Dulu saya pernah juga repost nih videonya dokter yang Masya Allah menurut saya waktu itu luar biasa, Dokter Tirta ya, Dokter Tirta ya kalau nggak salah. Sekarang viral lagi videonya yang mengatakan bahwa kalau kita mau terhindar dari COVID-19 maka perkuat antibodi ya. Dan obat dari COVID-19 ini tidak ada, nggak ada ya. Nah barangkali ini perlu saya koreksi kepada beliau ya. Mudah-mudahan nanti beliau lihat video ini. Yang perlu kita perhatikan bahwa semua penyakit yang Allah turunkan ke bumi ini pasti Allah sertakan obatnya. Tapi Allah jamin bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Kalau itu penyakit, ya. Dan COVID-19 ini atau apa istilahnya, orang yang terkena COVID-19 ya, itu banyak yang sembuh. Artinya apa? Berarti ada obatnya. Orang yang sudah terkena kemudian dia sembuh berarti ada obatnya. Dia sembuh dengan obat. Apa obatnya? Nah itu barangkali yang oleh kita semua belum tahu ya. Karena obat itu banyak sebenarnya. Ada yang bersumber dari diri kita, yakni imunitas tubuh kita. Ya barangkali dari bahasa beliau itu dari nutrisi makanan yang kita makan, sehingga imunitas kita menjadi kuat dan dia mengalahkan akhirnya penyakit yang ada dalam tubuh kita dan kita menjadi sehat. Ada juga obat ya, yang diracik oleh orang ya, dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan atau herbal, kemudian itu juga mampu meningkatkan imunitas tubuh kita sehingga imunitas tubuh kita mampu melawan penyakit yang ada dalam tubuh kita dan kita menjadi sehat. Jadi obat itu ada, termasuk obat ini, obat COVID ini ada. Ya. Saya mendengar, ya, bahkan ada salah seorang teman saya, Ustadz W namanya, saya sebut aja Ustadz WP gitu ya. Beliau ya mendapatkan satu obat yang ini tidak beredar bebas, ya. Karena konon katanya ini tidak beredar bebas karena memang di kita nih, di negara kita ini Allah ya subhanallah gitu. Jadi kalau ada produk yang baik itu kadang-kadang dibuat supaya seolah-olah itu jadi nggak baik gitu. Aneh di kita ini memang. Mestinya kan ini disupport gitu. Oh ini ada obat yang bagus, udah ada testimoninya.
sudah dites kepada beberapa orang, ya, kepada banyak orang yang sudah terkena dengan COVID ini dan berhasil. Biqudratillah, dengan kodrat Allah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala berhasil. Tapi ini tidak mendapatkan izin edar, entah apa maksudnya, wallahu alam. Nah, sehingga banyak diedarkan melalui mulut ke mulut, ya, dari orang ke orang. Meskipun kadang-kadang ada juga nggak percaya, ya nggak masalah. Jadi saya berkeyakinan bahwa obat, ya, COVID ini ada. Ya. Jadi kalau Dokter Tirta mengatakan tidak ada, ya, saya mengatakan ada. Ya. Dan Dokter Tirta harus meyakini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia itu ada obatnya. Ya. Kadang-kadang obatnya itu memang sesuatu yang tidak masuk akal. Ya. Misalnya, mohon maaf, ada orang yang sembuh dari penyakit bertahun-tahun itu karena dia puasa. Ya. Ada orang yang sembuh penyakitnya dari bertahun-tahun, ya, bahkan sudah putus asa. Itu sembuhnya kenapa? Dengan tahajud. Nggak masuk akal kan? Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan obat kepada orang-orang, ya, yang Allah kehendaki tentunya, ya, dengan berbagai macam cara yang tentunya kadang-kadang oleh akal kita tidak masuk, nalar kita tidak masuk, tapi bagi Allah mudah itu semua. Jadi saya ingin mengoreksi Dokter Tirta, ya, mohon itu diralat bahasa yang tidak ada obatnya itu, ya. Ada obatnya, tapi barangkali belum, ya, diizinkan beredar secara legal oleh pemerintah. Ya. Barangkali itu, ya. Bagaimana video Dokter Tirta yang mengatakan bahwa tidak ada obatnya tersebut? Ini kita saksikan sekedar. Kita melayani, dan kita emang nggak pernah mengatakan COVID obat, nggak ada. Kita melayani terus, selalu mencegah. Kenapa? Karena emang itu realitanya. Kalian semua dibohongi, bosku. Gak ada yang namanya obat COVID ini, renek. COVID itu virus, basisnya RNA. Pakai reseptor di sini, ngerusaknya pernapasan. Makanya obatnya meredakan kerusakan pada pernapasan agar parenkim paru tidak jadi jaringan parut. That's the meaning of hydroxychloroquine, Avigan, dan plasma convalescence. Saya dokter dari dulu bersuara ini. Gak ada obat COVID. Dan vaksin itu mencegah untuk membuat antibodi kita kuat. Kalau kalian pengen melawan COVID, perkuat antibodi kalian. Narasi positif. Makan teratur. Lah gimana kita bisa antibodi kuat, orang warga aja nggak bisa makan. Inilah problem lingkaran setan di Indonesia. Paham, bosku? Orang menyuruh kita 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tapi lupa bahwa antibodi kita muncul dari nutrisi. Gimana nutrisi kita bisa tercukupi kalau kita nggak bisa makan? Percuma kita melakukan 3M kalau kita nggak bisa makan, bosku. Karena antibodi muncul dari nutrisi, bosku. Itu yang jadi hal paling penting. Antibodi muncul dari nutrisi. 3M itu hanya mencegah droplet masuk, tapi inti sebenarnya adalah antibodi kita. Gimana antibodi kita masih mau kuat kalau kita nggak bisa makan? Itu yang saya tanyakan selalu ke pemerintah di atasan. Logika tanpa logistik itu anarki semua, saudara-saudara. Logika tanpa logistik itu anarki. Gimana kita bisa kuat kalau kita kelaparan? Gimana kita bisa selamat kalau kita nggak bisa makan? Gimana kalian mengharapkan kita selamat dari COVID kalau kita kejepit? Gimana kita bisa selamat dari virus pandemi kalau kita nggak bisa makan tiap hari?
Kalian yang duduk di atas itu bisa makan 3 kali sehari dengan buah-buahan dilayani oleh ajudan. Tapi di bawah rakyat kelaparan. Dan kalian mendenda mereka dengan 3M. Saya jawab sekarang saudara-saudara. 3M tidak akan berguna kalau tidak diiringi nutrisi yang baik. Logika tanpa logistik. 3M tidak akan ada guna kalau kita tidak diimbangi nutrisi yang baik. Makan cukup. Gimana kita bisa menang melawan COVID kalau rakyat kita masih ada yang kelaparan? Keadilan kita hanya setengah-setengah. Paham? 3M, 3T dan nutrisi. 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tes tracing treatment. Itu nggak akan ada gunanya kalau warganya kelaparan. Karena yang paling penting adalah antibodi. Gimana kita bisa mencapirkan antibodi kalau nutrisi kita tidak tercukupi? Karena nutrisi itu awal dari imun yang baik. Karena virus COVID gak ada obatnya. Obatnya antibodi. Gimana itu media memberitakan obat COVID ditemukan? Obat COVID ditemukan. Obat COVID ditemukan. Jika kamu bisa menstabilkan nutrisi, antibodimu akan kuat. Pikirkan nutrisi wargamu terlebih dahulu, baru edukasi 3M. Karena warga di Cilincing, nelayan, saya edukasi di nelayan. Mereka nggak bisa makan, tapi mereka pakai masker. Ya mereka mati kelaparan tetap akan kena, karena mereka kelaparan. Kalau orang kelaparan, nutrisinya rendah. Paham bosku? Saya nggak bahas apalah itu karantina PSBB. Karena udah telat semua. Nggak usah bicara soal karantina, lockdown, PSBB. Karena itu harusnya dibicarakan di bulan Maret, April, Mei. Yang penting Jakarta dulu. Tapi yang saya bilang sekarang adalah penuhi nutrisi warga agar COVID bisa dicegah. 3M tidak akan berguna kalau misalkan warganya kelaparan karena antibodinya juga rendah. Antibodi tercukupi kalau nutrisinya tercukupi. That's it, bro. That's it, bro. Obat COVID ini enak. Obat COVID antibodi masing-masing orang. Vaksin sekali lagi hanya pencegahan. Tidak ada obat COVID. Camkan ini semua. Neymar 4 hari COVID sembuh karena atlet. Kalian cek pebasket. Orang basket kena COVID 4 hari sembuh. Kenapa? Nutrisinya tercukupi. Neymar 3 hari sepak bola positif COVID. Robert Pattinson positif COVID keluar karena nutrisi tercukupi. Itu fakta. Di lapangan, Eropa, Amerika, Cina sudah membuka itu. Nutrisi yang mencukupi itu adalah solusi untuk mengatasi COVID. Kau pengen COVID kelar, kasih wargamu makan. Buat apa kita menjaga protokol kalau warga nggak makan? Nutrisi, itu adalah gizi seimbang, diet tinggi protein, daging-dagingan, karena protein merupakan penyumbang sel imun. Ya itu teman-teman sekalian, video Dr. Tirta yang menjelaskan tentang COVID sangat luar biasa. Saya salut dengan beliau, saya angkat hormat dengan ilmu beliau, masya Allah luar biasa. Tapi untuk yang satu ini, ketika beliau mengatakan bahwa tidak ada obatnya, maka perlu dalam hal ini saya luruskan, ada obatnya insya Allah Dr. Tirta, tapi barangkali belum diizinkan beredar secara legal oleh entah sama siapa, wallahu alam ya. Tapi intinya obatnya ada, dan barangkali ini yang perlu diuji. Ada obat-obat yang sudah ada testimoninya, barangkali ini yang perlu diuji. Ya, bagaimana mengujinya? Berilah obat-obat ini kepada para penderita-penderita COVID. Ya. Kemudian bagaimana nanti hasilnya? Baru kita mengatakan bahwa oh ini ternyata betul, oh ini ternyata tidak, oh ini ternyata ya, oh ini ternyata enggak, begitu. Ya. Tapi yang jelas, yang saya dapat dari teman saya Ustadz WP itu, bahwa dia sudah membeli obatnya
dan dia sudah berikan kepada orang-orang yang beberapa orang katanya ya, yang terkena COVID, dan masya Allah biqudratillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuh ya dengan wasilah obat tersebut. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.